Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat positivisme. Positivisme adalah salah satu aliran filsafat modern. Secara umum boleh dikatakan bahwa akar sejarah pemikiran positivisme dapat dikembalikan kepada masa Hume pada 1711 sampai 1776 dan Kant 1724 sampai 1804. Hume berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan ilmiah haruslah diuji melalui percobaan atau aliran empirisme. Sementara Kant adalah orang yang melaksanakan pendapat Hume ini dengan menyusun Critique of Pure Reason atau kritik terhadap pikiran murni atau aliran kritisme. Selain itu, Kant juga membuat batasan-batasan wilayah pengetahuan manusia dan aturan-aturan untuk menghukumi pengetahuan tersebut dengan menjadikan pengalaman sebagai prosesnya. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon sekitar 1825. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh seorang filosof berkembangan Inggris yang bernama Francis Bacon yang hidup di sekitar abad ke-17. Ia berkeyakinan bahwa tanpa adanya pra-asumsi, komprehensi pikiran, dan a priori, akal tidak boleh menarik kesimpulan dengan logika murni. Maka dari itu harus melakukan observasi. Pada paruh kedua abad 19 muncullah Auguste Comte 1798 sampai 1857, seorang filsuf sosial berkebangsaan Prancis yang menggunakan istilah ini. Kemudian membentuknya secara mutlak sebagai tahapan yang akhir sesudah tahapan-tahapan agama dan filsafat dalam karya utamanya yang berjudul Cours de Positif. Kursus tentang filsafat positif pada tahun 1830 sampai 1842 yang diterbitkan dalam 6 jilid. Melalui tulisan dan pemikirannya ini, Comte bermaksud memberikan peringatan kepada para ilmuwan akan perkembangan penting yang terjadi pada perjalanan ilmu ketika pemikiran manusia beralih dari fase teologis menuju fase metafisik dan terakhir fase positif. Pada fase teologis atau tahapan agama dan ketuhanan, diyakini adanya kuasa-kuasa adikrodati yang mengatur semua gerak dan fungsi yang mengatur alam ini. Zaman ini dibagi menjadi tiga periode, yaitu pertama ananisme, politisme, dan monotisme. Pada tahapan ini untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi hanya berpegang kepada kehendak Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Selanjutnya pada zaman metafisis atau tahap filsafat, kuasa adikrodati tersebut telah diganti oleh konsep abstrak seperti kodrat dan penyebab. Pada fase ini manusia menjelaskan fenomena-fenomena dengan pemahaman-pemahaman metafisika seperti kausalitas, substansi dan aksiden, intensi dan ekstintensi. Dan akhirnya pada masa positif atau tahapan positivisme, manusia telah membatasi diri pada fakta yang tersaji dan menetapkan hubungan antara fakta tersebut atas dasar observasi dan kemajuan rasio. Pada tahap ini manusia menafsirkan semua bentuk tafsir agama dan tinjauan filsafat serta hanya mendapatkan metode empiris dan menyikap fenomena-fenomena. Dan materi yang kedua yaitu pengertian positivisme. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang didasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat pun harus meladeni contoh tersebut. Maka dari itu, positivisme menolak cabang filsafat metafisika, menyatakan hakikat benda-benda atau penyebab yang sebenarnya, termasuk juga filsafat yang menyelidiki fakta-fakta dan hubungan yang
terdapat antara fakta-fakta. Jadi, positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi. Semua harus didasarkan pada data empiris. Positivisme dianggap bisa memberikan sebuah kunci pencapaian hidup manusia dan ia dikatakan merupakan satu-satunya formal sosial yang benar-benar bisa dipercaya, kehandalan dan akurasinya dalam kehidupan dan keadaan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Agus Fatur Rahim, nomor induk mahasiswa P2019-2146. Di sini saya akan menyampaikan tentang aliran positivisme. Saya akan menyampaikan lebih khusus yakni dari tentang perkembangan positivisme sampai dengan ciri-ciri aliran positivisme. Baik, langsung saja positivisme logis serta semantika. Pokok bahasan positivisme tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Positivisme logis. Dalam perkembangannya, positivisme mengalami perombakan dari beberapa sisi, hingga muncullah aliran pemikiran yang bernama positivisme logis, yang tentunya dipelopori oleh tokoh-tokoh yang berasal dari lingkaran Wina. Tujuan akhir dari penelitian yang dilakukan pada positivisme logis ini adalah untuk mengorganisasikan kembali pengetahuan ilmiah di dalam suatu sistem yang dikenal dengan kesatuan ilmu, yang juga akan menghilangkan perbedaan-perbedaan antara ilmu-ilmu yang terpisah. Positivisme berusaha menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan tiga komponen, yaitu bahasa teoritis, bahasa observasional, dan kaidah-kaidah korespondensi yang mengkaitkan di antara keduanya. Baik, selanjutnya saya sudah menjelaskan tentang perkembangan aliran positivisme. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri positivisme. Adapun ciri-ciri dari positivisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang reduksionisme. Reduksionisme mengandung makna bahwa realita direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Akan tapi, sebagaimana dikatakan Santos, reduksionisme tidak mudah dilakukan dalam ilmu-ilmu sosial, karena tidak adanya teori hukum yang bersifat universal yang menerangkan realitas sosial. Ilmu-ilmu sosial sangat tergantung pada sistem sosial dan budaya, sehingga bisa dipahami kalau dikatakan bahwa ilmu-ilmu sosial pada dasarnya tidak bebas nilai seperti ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu natural. Baik, terakhir saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari aliran positivisme. Adapun ciri-ciri yang kedua yaitu tentang objektif atau bebas nilai. Menurut Karl Adian, di dalam paradigma positivisme ada dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai, dan mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan bersikap netral. Oleh karenanya, teori ini disebut dengan objek atau bebas nilai di dalam aliran positivisme. Baik, kepada kawan-kawan yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Arina Firoh, T 2019-2131.
sebagai presentator ketiga akan menjelaskan materi tentang metode filsafat aliran positivisme beserta dengan fungsinya. Filsafat positivisme ini, baik yang pertama, yakni metode filsafat positivisme. Filsafat positivisme ini menggunakan metode pengamatan, percobaan, serta perbandingan. Kecuali untuk menghadapi gejala dalam fisika sosial, itu menggunakan metode sejarah. Dan pengamatan yang digunakan untuk mempelajari astronomi ini kesemuanya berkaitan dengan ukuran waktu. Sedangkan dalam ilmu fisika, di samping pengamatan, itu juga digunakan percobaan. Dalam ilmu kimia pun, di samping menggunakan percobaan dan pengamatan, itu juga digunakan metode peniruan atau artifisial. Sedangkan dalam ilmu biologi ini menggunakan metode percobaan yang disesuaikan dengan kompleksitasnya. Maupun dalam sosiologi itu tetap digunakan metode pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Juga metode sejarah ini digunakan untuk menggunakan gejala-gejala yang kompleks saja. Selanjutnya, fungsi filsafat aliran positivisme. Setelah kita mendengarkan beberapa penjelasan dari presentator pertama dan kedua, dan juga tadi sudah dijelaskan metode filsafat positivisme, kiranya kita dapat menguraikan beberapa fungsi dari aliran positivisme. Yang pertama, perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan untuk memberikan makna bahwa positivisme ini telah mempertebal optimisme. Hal ini melahirkan pengetahuan yang positif yang terlepas dari pengaruh spekulatif atau dari hukum-hukum yang umum. Berkat pandangan positivisme ini, orang tidak sekedar menghimpun fakta, tetapi ia juga berupaya meramal masa depan yang antara lain turut mendorong perkembangan teknologi tersebut. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, kemajuan dalam bidang fisik ini telah menimbulkan berbagai implikasi dalam segi kehidupan. Dengan kata lain, fungsi filsafat positivisme ini berperan sebagai pendorong timbulnya perkembangan dan kemajuan yang dirasakan dengan kebutuhan. Yang ketiga, yakni dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme ini terhadap segi rasional ilmiah, maka berfungsi pula kemampuannya untuk menerangkan kenyataan sedemikian rupa sehingga keyakinannya akan kebenaran semakin terbuka. Mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurin Ni'mah. Saya akan menjelaskan mengenai aliran positivisme. Dan di sini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari aliran positivisme. Dan adapun kelebihan dari aliran positivisme yaitu yang pertama yaitu positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Jadi aliran positivisme itu lebih tinggi dari dari paham empirisme dan rasional. Padahal sebelum lahirnya aliran positivisme itu sudah ada paham yaitu paham empirisme dan rasional, tetapi mengenai kualitasnya itu lebih tinggi dari positivisme itu lebih tinggi dari kedua paham tersebut. Dan yang kedua yaitu hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif arbitrari, melainkan konkret, pasti, dan bisa jadi mutlak, teraktual, dan valid. Jadi semua yang dihasilkan, pengetahuan yang dihasilkan dari aliran positivisme itu
bersifat konkret, pasti, dan bisa jadi mutlak, teratur, dan valid. Dan yang ketiga yaitu dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif, dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta tetapi juga meramalkan masa depannya. Jadi di dalam aliran positivisme tidak hanya kita untuk selalu mendapatkan pengetahuan yang fakta atau berita yang fakta, tetapi juga kita disuruh untuk juga meramalkan masa depan. Dan yang keempat yaitu positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Dan yang kelima yaitu positivisme sangat menekankan aspek rasionali ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologi yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai kelemahan dari aliran positivisme. Jadi setiap sesuatu itu pasti mempunyai yang namanya kelebihan dan mempunyai yang namanya kelemahan. Tidak semuanya mempunyai kelemahan saja dan tidak semuanya mempunyai kelebihan saja dan tidak semuanya mempunyai kelemahan saja. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari aliran positivisme. Kelemahan dari aliran positivisme yaitu yang pertama, analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi ke dalam pengertian fisik biologi. Jadi dalam aliran positivisme ini adalah fase di mana nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai kemanusiaan itu terpuruk. Jadi tidak terlalu jelas, tidak terlalu adanya nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang kedua yaitu akibat dari ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Padahal demikian di dalam ajaran agama adalah benar kebenarannya dan keberadaannya. Hal ini ditandai pada saat paham positivistik berkembang pada abad ke-19, jumlah orang yang tidak percaya kepada agama semakin meningkat. Jadi pada fase aliran positivisme ini agama itu tidak terlalu jelas keberadaannya, dan semua yang mengikuti aliran positivisme ini tidak percaya yang adanya agama atau Tuhan gitu. Dan yang ketiga yaitu manusia akan kehilangan makna seni atau keindahan sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada, karena dalam positivis semua hal itu dinafikan. Jadi pada aliran positivisme itu tidak ada yang namanya bahagia. Ya, mungkin itu adalah caranya untuk bahagia. Dan yang keempat yaitu hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Dan yang kelima yaitu positivisme pada kenyataannya menitik beratkan pada sesuatu yang nampak yang dapat jadikan objek kajiannya, di mana hal tersebut adalah bergantung kepada panca indera. Padahal perlu diketahui bahwa panca indera manusia adalah terbatas, hanya tidak sempurna sehingga kajiannya terbatas pada hal-hal yang nampak saja. Padahal banyak hal yang tidak nampak dapat dijadikan bahan kajian. Jadi pada aliran positivisme ini yang menitik beratkan pada hal-hal yang nampak atau yang bisa dilihat oleh panca indera. Padahal panca indera yang dimiliki oleh manusia itu bersifat terbatas. Padahal selain dari panca indera masih banyak sesuatu yang lebih banyak pengetahuan selain tersebut.
Dan yang keenam yaitu hukum 3 tahap yang diperkenalkan Comte mengesahkan dia sebagai teorisi yang optimis tetapi juga terkesan lincah, seakan setiap tahapan sejarah evolusi merupakan batu pijakan untuk mencapai tahapan berikutnya, untuk kemudian bermuara pada puncak yang digambarkan sebagai masyarakat positifistik gitu. Jadi itu mengenai penjelasan dari kelebihan dan kelemahan dari aliran positivisme. Sekian, apabila ada kesalahan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.